Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pejuang skripsi di ujung, yaitu di ujian skripsi? Semoga sehat walafiat ya. Sudah siap ujian atau belum? Ya, semoga selalu ready gitu ya. Oke, kali ini kita akan sedikit share tentang Q&A atau question and answer about ujian skripsi judul efektivitas. Nah, jadi teman-teman yang judulnya ada efektivitas, mungkin simak sampai akhir ya, biar nanti ujiannya lancar jaya. Oke, check it out, gas. Oke, ini contoh aja ya teman-teman. Ini kemarin ya, setelah kita ada ujian skripsi, itu nilainya sempurna ya, 90,8. Jadi judulnya adalah efektivitas penggunaan platform Edmodo pada pembelajaran matematika secara daring pada materi ini. Oke, yang pertama dulu dari judul teman-teman ya. Ini sudut pandangnya adalah kuantitatif, maka efektivitas di sini adalah kuantitatif. Oh, hitam ketemu hitam ya, ambiar gitu ya. Nah, efektivitas di sini adalah yang kuantitatif. Kemudian teman-teman menulis untuk judul kuantitatif, ingat apa? Kuncinya adalah spesifik ya. Maksudnya spesifik sampai kalau bisa ini yang pertama kelasnya ada, kemudian materinya ada gitu ya. Kemudian sampai tahun pelajarannya ada gitu. Kalau itu masih dalam batas wajar maksimalnya kata ya. Cuma kalau enggak tahun pelajaran boleh ditinggal gitu ya. Oke, clear ya dari judulnya seperti itu. Bentar. Baik. Kemudian yang dites ada 3. Yang pertama teman-teman ya, tentang wawasan dan teori. Yang pertama biasanya penguji itu nanya gini, apa alasan saudara memilih judul tersebut? Kemudian kebetulan tadi dia pakai Edmodo gitu ya, mengapa kok nggak pakai WA? Apakah WA itu kurang pas gitu ya? Berarti pilihannya menjawabnya gimana itu? Menjawabnya tentu dengan ilmiah ya teman-teman, berdasarkan hasil wawancara dengan ini guru terkuak bahwa di situ pembelajarannya kurang menarik karena WA group itu cenderung satu arah gitu ya. Kemudian WA group juga tidak memungkinkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa gitu ya. Kemudian intinya adalah pasif lah, intinya yang jelek-jelek, tetapi itu versi guru. Jangan sampai menuliskan itu tadi hasil wawancara atau apa, observasi awal, penelitian awal itu tadi dituliskan di latar belakang, tapi berdasarkan klaim pribadi. Misalnya kita ketemu anak di situ, hei nak sini nak, dek kelas berapa dek kelas ini? Oh ya, gimana pembelajarannya kemarin pas ini pandemi? Oh online pakai apa ini? Oh gimana menurut ini? Nggak asik. Nah dan seterusnya. Jangan mengklaim dari situ saja ya, itu nggak bisa, cuma comot satu itu nggak bisa. Kalaupun mau comot adik-adiknya itu tadi ya dari tingkatan yang berbeda, tentunya kita harus jangan langsung adik-adiknya dulu, tetapi ke gurunya dulu ya, ke gurunya dulu sebagai biar nanti ketika membaca latar belakang itu guru dan pihak sekolah itu nggak marah-marah ya kan. Oh ini kok mengklaim secara nggak boleh ya. Artinya di situ memilih judul itu berdasarkan pra penelitian gitu ya, diceritakan di situ tapi secara ilmiah. Ilmiahnya apa ya, dengan kayak tadi misalnya berdasarkan hasil wawancara misalnya, atau observasi awal, atau dokumentasi awal gitu ya, dikisahkan itu tadi. Oke, clear ya. Kemudian biasanya itu kalau dijawab dengan cepat, oh teman-teman pasti nilainya maksimal ya. Kebetulan kemarin yang jawab langsung tes gitu ya. Oke, yang kedua, platform Edmodo itu seperti apa? Apakah memudahkan atau justru itu mempersulit gitu ya? Jadi langsung ceritakan. Intinya adalah teman-teman kalau ditanya seperti ini, tentu teman-teman harus sudah hafal di luar kepala ya, Edmodo itu apa gitu ya, platform Edmodo itu apa, misalnya salah satu jenis media sosial mungkin ya yang bisa digunakan gitu ya untuk pembelajaran itu gitu ya. Apakah memudahkan? Tentu kalau memudahkan mungkin harus dilihat dari apa? Dari keunggulannya ya. Keunggulannya itu apa? Misalnya bisa Edmodo itu bisa memfasilitasi, memungkinkan komunikasi dua arah misalnya. Terus saja. Intinya cari sumber yang itu tentang keunggulan Edmodo gitu. Kalau memudahkan atau enggak, cari penelitian yang sudah terdahulu gitu ya tentang itu. Rujukannya memudahkan enggak gitu ya. Bagi kalau kaum milenial mungkin mempermudah, tetapi bagi kaum yang
lama-lama gitu ya, wah bahasa nganunya tuh pada era penjajahan kolonial gitu, itu biasanya kesulitan, justru kesulitan. Lebih mudah WA group. Nah, itu harus nganu, harus ada segmentasinya di mana memudahkannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya tentu yang dimaksud efektivitas dalam penelitian saudara ini apa? Seperti apa? Nah, ini kuncinya karena judulnya adalah efektivitas. Efektivitas di sini tentu ada ukurannya, yaitu teman-teman dikatakan penelitian teman-teman itu berhasil ya, efektif, penggunaan Edmodo ini berhasil ya untuk meningkatkan hasil belajar misalnya tadi ya. Nah, maka ukurannya apa? Misalnya efektif jika misalnya lebih dari atau sama dengan 75% jumlah banyak siswa di kelas itu lulus KKM atau tuntas secara KKM di atas KKM gitu ya. KKM-nya berapa ya tergantung sekolah misalnya kayak gitu. Jadi jelas, clear. Efektif di sini ketika apa gitu ya. Jadi nanti ukurannya jelas, jawabnya pun jelas. Oke. Oke, yang diobservasi apa aja? Yang dilihat tuh apa aja? Misalnya, tentunya kalau ditanya observasi di sini berarti bagaimana ceritakan secara detail ya, bagaimana proses pembelajaran dengan Edmodo tadi gitu ya. Nah, jadi di situ ada lembar observasi. Ya, enak banget ya. Itu wawasan dan teori ya, teman-teman. Kemudian kita next biasanya setelah wawasan dan teori juga akan diuji tentang metode dan hasil penelitian. Nah, yang pertama biasanya misalnya tadi karena secara daring gitu ya, beda nggak antara media sosial dengan daring? Apakah apa itu media sosial, apa itu daring? Harus didefinisi operasionalnya harus tegas, lugas, jangan abu-abu, jangan masih definisi nominal berdasarkan kamus saja gitu ya. Misalnya media sosial adalah ini, sertakan di situ adalah kutipan referensi yang mengatakan bahwa media sosial itu banyak sekali macamnya, apa aja misalnya, dan di dalamnya itu ada misalnya ya, seperti itu harus jelas. Kemudian bagaimana mengukur efektivitas? Jelas. Yang pertama tadi adalah apa yang dimaksud efektivitas ya. Yang ini bagaimana mengukurnya, teknik analisis datanya bagaimana gitu ya. Jelas tentu kalau tadi ngomongnya di awal itu efektivitas ketika lebih dari 75% itu siswa itu tuntas KKM gitu ya, maka mengukurnya tentu bisa cukup dengan hasil belajar nanti ya. Kemudian hasil belajar itu dinilai, kemudian dipersentase ya. Teknik analisis datanya cukup dengan persentase saja is oke ya, nggak usah pakai uji-uji, karena kita juga kadang nggak usah terlalu jauh teman-teman ya. Efektivitas tuh mengukurnya pakai apa? Bisa aja nanti mengukurnya pakai tes gitu ya. Tesnya kemudian dari semua yang dites kemudian kita scoring, kemudian nilai, baru kita persentase berapa anak yang tuntas gitu ya. Itu teknik analisis datanya pakai persentase rata-rata gitu ya, pakai statistik deskriptif aja, selesai. Simpel kan. Kemudian apa aja instrumen dalam penelitian saudara? Tentu tadi kalau penggunaan Edmodo berarti ada Edmodonya sendiri ya, yang nanti mungkin dibuat. Kemudian kalau instrumennya tentu mengukur ketelaksanaan pembelajarannya itu ada lembar observasi ya. Instrumennya adalah lembar observasi teman-teman. Beda dengan observasi. Observasi itu teknik pengumpulan data ya. Nah, kalau instrumen itu adalah lembar observasinya, bedakan itu ya. Kemudian nanti di situ ada tes juga ya, instrumennya adalah instrumen tes untuk mengukur tadi efektif enggaknya tadi ya. Oke. Kemudian menggunakan rumus apa? Tentu tadi sudah cukup dengan efektif di sini pakai apa tadi? Rata-rata saja, persentase ya, di rata-rata kemudian persentase, gimana nanti hasilnya ujungnya. Sip, selesai. Belum dong. Masih ada teknik bahasa dan teknik penulisan. Biasanya dosen akan nanya, ini sudah sesuai belum dengan pedoman terbaru penulisan skripsi? Ini yang paling urgent teman-teman ya. Teman-teman dibekali buku sakti itu. Iya kan, buku sakti dari kampus masing-masing itu dibaca, jangan cuma dibawa kemana-mana, ditentang-tentang, petantang-petenteng gitu ya, tapi nggak dibaca bagaimana sistematika penulisan, bagaimana font, margin dan seterusnya ya. Yang sampai menulis tabel, menulis gambar itu keliru gitu ya, itu sangat urgent sekali. Kita minimalisir dosen itu untuk meng-cut atau mencari kesalahan kita. Kemudian untuk di kata pengantar itu penting juga teman-teman perhatikan urutan atau hierarki ya. Jadi misalnya teman-teman tadi kalau konteksnya judul yang tadi jangan langsung ke terima kasih kita ucapkan pada kepala sekolah. Wah, ada juga kita di sini yang lebih tinggi yaitu siapa? Mulai dari rektor boleh ya. Kalau rektor ketinggian ya dekan. Ya dekan kan ikut menandatangani ya teman-teman ya. Jadi medok saya. Nah itu dari dekan, kaprodi, kemudian boleh baru
kepala sekolah gitu ya, guru dan seterusnya, mungkin pembimbing dan seterusnya ya. Urutan hierarki diperhatikan, jangan langsung tiba-tiba apa. Kemudian perhatikan juga kata depan ya, kata depan itu disambung, kalau awalan itu dipisah. Ya enggak ya? Ya pokoknya itu ya. Misalnya di samping ya, kalau di samping ini dipisah ya. Kalau di samping itu, nah itu disambung gitu ya. Huruf kapital juga diperhatikan. Kemudian cek penulisan daftar pustaka sesuai pedoman teman-teman. Baik itu buku maupun jurnal ya, maupun sumber referensi yang lain gitu ya, proceeding dan seterusnya. Jangan sampai keliru, mana yang dimiringkan, mana yang enggak, mana yang harusnya tegak malah dimiringkan, itu jangan sampai serta minimalnya berapa jurnal internasional, ada berapa, itu diperhatikan detail-detail kayak gitu. Semoga bermanfaat, sukses ujiannya untuk teman-teman, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.